ya teman-teman. Zawa Hendarto, ada. Retno Tri Ariyanti, ada. Muhammad Ato, ada. Seika Melani Zuhro, ada. Ismail Adaha Febrianto. Mas Ismail kemarin sakit ya, minggu lalu ya? Alhamdulillah udah sehat ya hari ini. Ya, jaga kondisi ya Mas ya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan. Desya Amalia Wibowo, Febiola Rosita Indah. Mbak Febi kemarin ikut kompetisi nasional ya? Wah, luar biasa, semoga hasilnya baik ya Mbak ya. Zabrina Lia Furaida, Hilmiana Pradita Rahmawati, Santi Apriliana, Maharsi Sabrang Panulu, Muhammad Nur Faizin, Danus Setiawan, Bima Damar Maulana, Mila Fitriana, Putri Imas Mariani, Diniarta Wahyu, Muhammad Johan Prasetyo, Mas Johan. Oke. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Henny Alpandari, salah satu dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus dengan NIDN 0613049302. Dengan rasa penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Video ini membahas mengenai peningkatan produksi tanaman hortikultura dan dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 program studi strata 1 agroteknologi. Pada mata kuliah ini memiliki bobot SKS 5 dengan pembagian 4 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 6 kali pertemuan dalam satu semester dengan pembagian 7 minggu di awal, 1 minggu dipergunakan untuk UTS, 7 minggu selanjutnya, dan 1 minggu untuk digunakan UAS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis dan praktis di bidang produksi hortikultura. Proses pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, yaitu menggunakan tatap muka atau sinkronus dan asinkronus melalui Zoom ataupun Google Meet. Dengan mengedepankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman, dirancang untuk mendukung CPL dan CPMK. Seluruh materi pembelajaran dapat diakses secara luas oleh mahasiswa di LMS atau Learning Management System di www.sunan.umk.ac.id. Mahasiswa dapat mengunduh RPS, mengunduh materi, ataupun mengunggah tugas secara terintegrasi di LMS tersebut. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning, di mana di situ kita akan mendorong keterlibatan aktif dari mahasiswa. Proses pembelajaran ini dikombinasikan dengan tujuan membentuk mahasiswa dalam menginterpretasikan teori dan menggunakan beberapa variasi metode dalam pembelajaran. Adapun variasi metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu ceramah, diskusi terstruktur, studi kasus, praktikum, penugasan proyek, presentasi dan umpan balik, serta pendayagunaan LMS.
Untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 3 domain utama yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, adapun CPL yang terdapat dalam mata kuliah ini yang pertama yaitu S9 yang mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang hortikultura secara mandiri. Kemudian P2 mampu menganalisis permasalahan teknis budidaya hortikultura. KU1 menguasai konsep teoritis secara umum dan prinsip-prinsip budidaya tanaman hortikultura serta pengelolaan pasca panen berdasarkan prinsip berkelanjutan. Kemudian KU5 yaitu mampu mengidentifikasi masalah dalam budidaya tanaman dan pasca panen hortikultura berdasarkan prinsip berkelanjutan. KK1 mampu merencanakan arsitektural landscape. Jadi dalam mata kuliah ini kami juga membahas tentang arsitektural landscape yang berhubungan dengan hortikultura yaitu pada teori tanaman hias. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang tercermin dalam CPMK sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar hortikultura. Yang kedua, mampu menjelaskan tahapan dalam budidaya tanaman hortikultura dari mulai persiapan lahan hingga panen oleh mahasiswa di tiap-tiap kelompok, yaitu kelompok olericulture, floriculture, fruticulture, dan biofarmaka ataupun rimpang tanaman obat berdasarkan prinsip berkelanjutan. Kemudian CPMK yang 3 yaitu mampu menyelesaikan masalah budidaya dan pasca panen hortikultura. Yang keempat adalah mampu mengevaluasi praktik budidaya berdasarkan parameter pertumbuhan dan hasil. Dan yang kelima, mampu mengkonsep desain arsitektural landscape secara mandiri. Materi dalam mata kuliah ini disusun mendukung CPL, terlaksananya CPL maupun CPMK. Adapun materi yang akan disampaikan atau diterima oleh mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama mengenai pengantar hortikultura, kemudian teknik perbanyakan tanaman hortikultura secara generatif maupun vegetatif, kemudian pengolahan lahan dan media tanam, pemupukan serta irigasi, pengendalian hama penyakit, pasca panen hortikultura, serta praktik budidaya pada sayuran, buah, tanaman hias, serta biofarmaka. Untuk mengevaluasi perjalanan sebuah perkuliahan, maka ada beberapa tahapan evaluasi atau penilaian dalam mata kuliah ini dengan bobot penilaian kehadiran sebanyak 10%, tugas individu dan kelompok 20%, UTS 20%, praktikum 30%, dan UAS sebanyak 20%. Untuk rentang nilai, di mata kuliah ini dalam proses evaluasi pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian secara objektif, adil, dan akuntabel. Untuk A, nilai A atau baik sekali dengan range nilai 85 hingga 100, untuk nilai AB atau cukup baik di 75 dan 80 hingga 84, untuk nilai B di 67 hingga 74, untuk BC 55 hingga 66, untuk C 45 hingga 54, untuk CD 35 hingga 44, untuk D 1 hingga 34, dan untuk E 0. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah buku yang saya tulis sendiri dalam book chapter, yaitu buku referensi pertanian budidaya dan tanaman. Kemudian yang kedua, saya juga menulis tentang hortikultura di book chapter dengan judul Hortikultura, Kajian Komprehensif dan Konsep hingga Pemasaran. Dan yang ketiga, saya menggunakan referensi dari Zulkarnain tahun 2010 tentang dasar-dasar hortikultura. Yang kelima, saya menggunakan dari book chapter Megasari dan tim dengan judul hortikultura. Untuk beberapa referensi seperti jurnal maupun proceeding, saya gunakan di tiap pertemuan dan bisa diakses mahasiswa melalui LMS Unan. Untuk tahapan berikutnya, silahkan menyimak video pembelajaran di mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura pada materi pembahasan tentang peningkatan produktivitas tanaman hortikultura. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Untuk mengawali perkuliahan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, hari ini kita kuliah di mata kuliah apa?
TPTH. Apa itu TPTH? Oke, teknologi produksi tanaman hortikultura. Oke, minggu lalu kita sudah membahas mengenai proses budidaya secara umum. Kira-kira dari teman-teman semua ada yang bersedia atau berani mengulas tentang materi secara umum di minggu lalu? Mas Tegas, silakan. Untuk minggu lalu kami belajar tentang budidayanya. Budidayanya. Tahapnya apa aja, Mas? Ya, tahapnya itu ada yang pertama persiapan lahan, terus pembuatan bibit, tanaman, perawatan. Setelah itu ada pasca panen dan panen. Panen dan pasca panen ya. Oke, terima kasih Mas Tegas gitu ya. Nah, teman-teman, untuk proses budidayanya secara umum itu minggu lalu sudah kita bahas. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi dari minggu depan ya gitu. Tentang apa? Tentang ini teman-teman, upaya peningkatan produktivitas atau produksi hortikultura kayak gitu ya secara umum. Kira-kira hortikultura itu apa sih? Ada yang masih ingat hortikultura? Oke, ya. Hortikultura itu diambil dari dua kata teman-teman, hortus dan kultura. Hortus adalah artinya kebun, ya, dan kultura atau kultura itu berarti budidaya atau pengolahan. Jadi secara umum menurut Undang-Undang tahun 2010 nomor 13 itu cabang ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman kebun, ya, kebun. Misalnya mencakup sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Nah, sampai sini teman-teman sudah bisa membayangkan bahwa hortikultura itu luasan atau cakupannya itu cukup luas ya teman-teman. Di situ ada apa saja? Ada sayuran, ada buah-buahan, ada tanaman hias, dan ada tanaman obat-obatan. Ya, jadi kalau misalnya kita buat secara kelompok, jadi kelompok hortikultura ini seperti ini teman-teman. Hortikultura ada pomologi yang mempelajari tentang buah-buahan. Kemudian ada olericulture atau sayuran. Jadi sayuran itu kalau di kelompoknya namanya olericulture, ya. Kemudian yang ketiga ada floriculture. Ada kata-kata flori, berarti di situ adalah bunga, iya. Kemudian ada landscaping. Ternyata hortikultura itu juga mempelajari tentang apa? Tentang landscape atau penataan taman, teman-teman. Jadi nanti teman-teman di mata kuliah ini tidak hanya membahas tentang budidaya, tapi juga tentang penataan taman. Lalu hubungannya apa nih dengan tanaman hortikultura gitu ya? Kira-kira hubungannya apa? Antara taman dengan tanaman hortikultura. Di penggunaan tanaman hias, ya kan? Ketika teman-teman melihat suatu taman, pasti di situ ada tanaman hiasnya kan? Ya, nah itu hubungannya dengan hortikultura. Teman-teman bisa membayangkan kira-kira kalau tanaman ini itu bagusnya ditanam sebagai tanaman di taman apa, di bagian apa gitu, dan ada elemen-elemen lain. Nah, kalau di sini kita lihat di buah-buahan itu terbagi menjadi dua kelompok lagi teman-teman, kelompok kecil. Yang pertama adalah tanaman semusim dan tanaman tahunan. Kira-kira ada yang mau memberikan contoh tanaman semusim itu apa, tanaman tahunan? Ya, Mas Rafael. Semusim itu setahu saya tanaman yang jarak tanamnya itu nggak sampai 2 tahun, terus sekali panen, kayak contoh semangka, melon. Tapi kalau musim yang tahunan itu kayak contoh tanaman alpukat, durian, terus mangga yang umur tumbuhnya itu sampai lebih dari 2 tahun. Oke. Setahu saya gitu. Ya, benar sekali ya teman-teman. Jadi contoh dari Mas Rafael tadi itu sudah memberikan contoh bahwa tanaman tahunan dan tanaman semusim. Pasti teman-teman sudah sangat sering menemukan tanaman semusim dengan tanaman tahunan ya di dalam kelompok buah-buahan. Ternyata di hortikultura selain kelompok besar tadi, 4 kelompok besar, ada lagi teman-teman tambahan ornamental, tanaman hias, dan nursery, pembibitan kayak gitu. Jadi antara landscaping dengan ornamental itu nanti akan berinteraksi ya, seperti itu. Lalu setelah kita tahu bahwa komoditas hortikultura itu ternyata sangat dibutuhkan ataupun banyak konsumsinya, kita tahu bahwa komoditas hortikultura unggulan di Jawa Tengah itu banyak sekali ya. Teman-teman di sini pasti sudah sering mendengar bahwa daerah-daerah itu pasti punya komoditas unggulan. Contohnya di Kudus punya parijoto, kemudian punya jambu menawan, ya kan? Kemudian ada alpukat juga, ya kan? Nah, ini adalah contoh komoditas hortikultura unggulan di lokasi Jawa Tengah. Namun kenapa teman-teman ketika kita melihat di lapangan atau di pasaran, kita masih menemukan buah-buah impor? Kira-kira kenapa sebabnya? Kenapa kok impor kayak gitu? Padahal kita setiap daerah itu sudah punya potensi buah-buahan lokal yang itu sudah sesuai dengan syarat tumbuhnya. Tapi kita masih impor. Kira-kira kenapa? Karena
Kira-kira disesuaikan dengan judulnya tadi apa? Produktivitasnya masih rendah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan pangan dari setiap per kapita itu kita harus mendatangkan impor buah-buahan tersebut, gitu ya. Kalau dilihat dari data ini dari Badan Pusat Statistik itu ada sekitar hingga hampir mencapai 800.000 ton buah impor masuk ke Indonesia. Teman-teman sudah pada mencoba buah-buah impor? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum gitu ya, mungkin ya gitu. Nah, sebenarnya buah-buahan kita, buah-buahan lokal, nasib buah lokal itu seperti apa? Kalau kita lihat bahwa buah lokal itu nggak jauh beda sebenarnya teman-teman kualitasnya dengan buah-buahan impor. Kayak gitu ya. Buah lokal kita ada alpukat, mangga, nanas, rambutan, durian, pepaya, manggis, belimbing, dan banyak sekali buah-buahan yang memang kita konsumsi kayak gitu. Dan kadang karena stigmanya itu, oh buah impor keren nih kayak gitu. Nah, itu yang akan menurunkan minat konsumsi buah lokal. Iya apa enggak? Ya. Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi, gimana caranya kita meningkatkan produktivitas kita agar produksi itu sesuai dengan nilai konsumsi ataupun datanya itu sama. Jadi, apa yang dikonsumsi itu tuh bisa tercukupi oleh buah-buah lokal kita. Caranya gimana kira-kira? Ya. Dengan pengendalian hama penyakit yang terpadu sama keterbatasan sarana prasarana, terus ada juga belum menggunakan bibit unggul. Oh, itu adalah penyebabnya kenapa produksi kita menurun gitu ya. Ya, jadi terima kasih Mbak Retno jawabannya. Jadi kenapa kok masalah-masalah di hortikultura kita itu belum bisa meningkatkan produktivitasnya atau produksinya belum stabil? Itu karena yang pertama kadang petani ataupun pemilik usaha tersebut tidak menggunakan benih unggul. Yang kedua, pengendalian hama penyakit itu kurang maksimal dilakukan. Jadi kalau misalnya belum 50% belum dikendalikan gitu. Dan pengendaliannya kadang tidak terpadu. Jadi hanya menggunakan satu jenis pengendalian atau menggunakan insektisida saja seperti itu. Namun sanitasi tidak dilakukan. Nah, itu kurangnya di situ teman-teman. Nah, kira-kira permasalahan-permasalahan tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Retno itu tercantum di sini teman-teman, ternyata benar. Jadi yang pertama itu rendahnya penggunaan bibit unggul, teknologi budidaya tradisional, pengendalian hama penyakit yang belum terpadu, dan keterbatasan dalam sistem irigasi maupun pemupukan. Kita tahu bahwa teknologi budidaya di tempat kita ataupun di sekitar kita ini masih menggunakan metode yang tradisional, gitu. Jadi di alam terbuka. Padahal di kebanyakan negara maju itu memang sudah menggunakan greenhouse untuk produksi buah-buahan seperti itu. Nah, karena kita di tempat terbuka, lingkungan yang kita miliki itu tidak bisa kita kontrol secara mudah. Sementara kalau di dalam greenhouse bisa kita sesuaikan lingkungannya dengan syarat tumbuh seperti itu. Sehingga inilah permasalahan-permasalahan yang saat ini kita hadapi. Lalu bagaimana usaha atau upaya untuk meningkatkan produktivitasnya? Kira-kira bagaimana strateginya? Ada yang bisa menjawab mungkin strategi peningkatan untuk produktivitas hortikultura? Belum ya? Oke, mungkin ini teman-teman. Strateginya yang pertama penggunaan varietas unggul dan adaptif. Jadi dari masalah tadi kita temukan atau strateginya kita upayakan. Yang pertama penggunaan bibit unggul dan adaptif. Maksudnya adaptif di mana? Jadi dia mudah beradaptasi di syarat lingkungan tertentu gitu ya. Kemudian kita menerapkan good agriculture practice, GAP. Apa itu GAP? Ada yang bisa menjelaskan GAP? Mbak Mila, silakan. Yang baik dan keamanan pangan. Praktik budidaya yang baik dan keamanan pangan, betul. Ada lagi yang lain, teman-teman? Mbak Fasya? Oke, betul. Itu masuk dalam GAP ya, teman-teman ya, Good Agriculture Practice. Jadi GAP itu tidak hanya berfokus pada budidaya saja, tapi termasuk bagaimana keamanan pangan, kemudian bagaimana pekerja itu mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, seperti itu. Kemudian penerapan teknologi irigasi tetes dan vertigasi. Irigasi tetes atau vertigasi ini biasanya dilakukan pada greenhouse, tapi tidak menutup kemungkinan juga pada luasan lahan tertentu seperti pada gambar itu teman-teman bisa melakukan dengan sarana prasarana yang mencukupi. Kemudian ada penggunaan agensi hayati dan pengendalian hama terpadu untuk mengendalikan hama penyakit yang ada pada tanaman yang kita
usahakan seperti itu. Nah, inovasi-inovasi seperti greenhouse, kemudian vertigasi, kemudian menggunakan smart agriculture atau kita menggunakan aplikasi yang di situ bisa memonitoring hasil dari tanaman kita. Dan yang terakhir adalah pertanian modern ataupun pertanian canggih yang di situ kita menggunakan sarana prasarana untuk proses panen pasca panen. Karena proses panen di kita itu masih sangat tradisional gitu. Jadi banyak pelukaan pada buah-buahan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa memanfaatkan ini, alat-alat yang canggih, sarana prasarana yang memadai, kemungkinan hasil buah ataupun produksi ini akan meningkat dan stabil gitu ya. Nah, dukungan kelembagaan dan edukasi itu juga penting teman-teman strateginya untuk mendukung produksi buah-buahan. Yang pertama ada pelatihan penyuluhan bagi petani hortikultura yang saat ini memang sudah dikerjakan atau sudah dilaksanakan oleh beberapa dinas pertanian, namun masih terbatas pada kabupaten-kabupaten besar gitu. Jadi belum menyasar sampai ke pelosok-pelosok. Harapannya ke depannya akan lebih luas lagi ya. Yang kedua, dukungan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Jadi harus sinkron antara pusat dengan daerah ya. Kemudian yang ketiga, kemitraan dengan lembaga riset dan perguruan tinggi. Nah, ini kita teman-teman. Jadi kita punya potensi untuk mendukung dari proses ataupun produksi hortikultura di kelembagaan riset dan perguruan tinggi. Jadi teman-teman punya andil di situ untuk meningkatkan produksi. Jadi nggak hanya terbatas pada dinas, kemudian pada penyuluh gitu. Jadi teman-teman juga punya. Mungkin bisa penelitian nanti skripsinya mengangkat tentang produk hortikultura seperti itu ya. Kemudian yang keempat, pembentukan kelompok tani dan koperasi hortikultura. Jadi untuk pembentukan kelompok tani dan koperasi hortikultura itu saat ini memang sudah ada di beberapa tempat. Di Jawa Tengah sudah banyak kita temukan tentang koperasi-koperasi hortikultura. Namun memang mungkin belum banyak di-up ya di media gitu. Tapi teman-teman bisa menemukan itu. Jadi kadang-kadang kerjasama dengan koperasi unit desa. Nah, terakhir teman-teman, sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, kita ada tugas kelompok gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan berkelompok sebanyak 3-5 orang dan membuat rancangan sederhana tentang implementasi teknologi pertanian modern. Misalnya irigasi tetes tadi ya, kira-kira menggunakan varietas apa, kemudian kira-kira yang digunakan dalam suatu proses budidaya itu dengan metode ini atau irigasi tetes ini, dana yang dikeluarkan berapa? Kayak gitu ya, nanti seperti itu. Disimulasikan biaya, sumber daya, waktu pelaksanaan, dan evaluasi keberhasilan. Kira-kira gimana ini gitu. Jadi kita udah memforecasting kira-kira keberhasilannya itu seberapa, kayak gitu ya, berapa persen. Dan dipresentasikan dalam bentuk poster ataupun PowerPoint interaktif. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih mudah menggunakan PowerPoint, kita akan gunakan PowerPoint ya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman mau membuat poster tangan, aku pinter gambar gitu ya, sudah silahkan, itu boleh ya. Jadi minggu depan nanti teman-teman akan mempresentasikan ini ya, rancangan sederhana ya. Teman-teman nanti akan dibagi per kelompok, bisa dilihat di Sunan, kelompoknya sudah saya bagi. Begitu ya teman-teman. Untuk perkuliahan hari ini ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Menyimpulkan? Mbak Lina, silakan. Mungkin tadi untuk karena tentang hari ini tentang peningkatan bagaimana cara meningkatkan produksi tanaman hortikultura, itu salah satunya dengan menggunakan GAP ataupun hortikultura praktis, di mana memenuhi prinsip yang pertama adalah keamanan dan kewarganegaraan, di mana pangan tersebut aman dikonsumsi serta sesuai dengan mutu. Lalu ada pengelolaan lingkungan, di mana pertanian untuk berusaha meminimalkan dampak negatif yang mereka timbulkan ke lingkungan. Lalu ada kesadaran pekerja, di mana pekerja akan mendapatkan imbal sesuai dengan yang mereka lakukan. Lalu ada yang terakhir, ada traceability, di mana pangan yang diedarkan itu memiliki pelacakan atau asal sudah jelas dari mulai dia pra penanaman sampai pasca panen. Jadi bisa di tracking gitu ya Mbak. Ya. Oke, terima kasih Mbak Maulina. Oke teman-teman, sudah sampai akhir pertemuan kita. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ilmunya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan akademik mengenai mata kuliah teknologi produksi tanaman hortikultura. Semoga informasi ini memberikan gambaran tentang proses pembelajaran yang saya lakukan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih kepada Kemendikti Saintek,
tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muria Kudus, rekan sejawat, Fakultas Pertanian, dan rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.